Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru berkaitan dengan penetapan NIP 3K khususnya per tanggal 8 April 2025 masuk ya pasca libur lebaran. Dan ada informasi berkenaan dengan hal ini juga siaran pers BKN serta beberapa informasi lain termasuk rekan-rekan R2 R3 yang menantikan pengangkatan paruh waktu. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebelum kita akan memaparkan beberapa informasi berkaitan dengan paruh waktu, kemudian ada juga berkaitan dengan TMT dan SPMT bagi rekan-rekan yang diangkat P3K tahap 1 khususnya. Kemudian ada juga informasi pelantikan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal tanggal 8 April hari ini tadi. Nah, kita sampaikan juga terlebih dahulu proses perkembangan penetapan NIP khususnya P3K ya, rekan-rekan semua yang sudah mengupdate terbaru pada tanggal 8 April hari ini pasca libur lebaran. Ya, berkenaan dengan update yang disampaikan oleh BKN yaitu siaran pers BKN ini berkenaan dengan selama cuti lebaran ya, artinya memang selama kemarin ada cuti lebaran ini BKN tetap terbitkan ya 479 pertek ya surat dan NIP CASN. Walaupun tidak banyak, namun di sini progresnya sejak 28 April Maret ya sampai dengan 7 April ini tetap diterbitkan beberapa pertek. Sehingga kita kemarin juga sudah mengupdate beberapa informasi dari beberapa kanrek yang tetap melakukan proses penetapan NIP. Walaupun tidak banyak, ini akan juga ya menambah pertek ataupun penetapan NIP dari rekan-rekan semua. Baik, kita akan coba langsung mengupdate per kanrek. Kita akan cek pertama di informasi di kanrek 2 ya. Ya, ini di Surabaya yang sudah mengupdate rekapitulasi ya. Di sini hanya ada rekap per 6 April 2025 yang mana di sini kalau kita dapat sampaikan bahwa khususnya untuk CPNS usul masuk itu 6.459 yang sudah diproses 5.234 yang tidak sesuai 222 dengan TMS kosong ya. ACC perteknya baru 1000 ya, sehingga dari proses ini persentasenya baru 15,53% untuk CPNS. Sedangkan untuk proses P3K dari usul masuk 30.000 ya, kemudian yang proses verifikasi sudah 4.800, kemudian berkas tidak sesuai mencapai 1.000 lebih, tidak ada yang TMS, kemudian ACC pertek sudah 24.000. Dari 30.000 di sini kita lihat proses untuk persentase P3K ini sudah masuki 80%. Ini cukup baik ya Bapak Ibu, sehingga nanti pastinya sebelum Juni, Mei, April, Mei ini diharapkan akan ada banyak pelantikan untuk pengangkatan khususnya rekan-rekan P3K. Ini untuk informasi di Kanrek 2 ya Surabaya. Kemudian berikut adalah penetapan NIP 3K proses 5 April ya, 5 April di Kanrek 3 Bandung ya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk rekan-rekan yang di Kanrek 5, maksud kami Kanrek 3 Bandung tanggal 5 April, di sini yang kita akan lihat adalah proses ACC yang saja ya, yang sudah 100% ya, artinya yang proses verifikasinya sudah 0 ya. Yaitu yang pertama di Sukabumi, ini 0 ya, artinya sudah selesai. Kemudian lagi yang tersisa 1 hanya di Kuningan, 0 juga di Tasikmalaya, 0 juga di Cirebon, kota Cirebon. Ini artinya yang 0 ini sudah 100% ya. Jadi kita lihat yang 100% saja yang menantikan pelantikan. Kemudian lagi yang 0 adalah di Kabupaten Bekasi, ini sudah ya, sudah pelantikan kemarin. Kemudian yang menyisakan sedikit yaitu di Tangerang, ini ada sisa 5 saja. Kemudian sisa 3 yaitu di Majalengka. Kemudian ada sisa 6 di Bandung Barat, kemudian sisa 8 di Pangandaran, dan yang siap dilantik juga di Kabupaten Ciamis. Kemudian Bapak Ibu di Bogor kita lihat ada informasi tanggal 18 April ya, ini nanti akan ada pelantikan juga ya untuk rekan-rekan yang di Kanrek 3 Bandung ya.
Nah, ini untuk update penetapan Kandik 3 ini yang disampaikan. Jadi kita hanya baca ini kebetulan yang sudah prosesnya selesai. Kemudian selanjutnya kita akan lihat di Kandik 10 ya, Bapak Ibu. Di Kandik 10 ini sudah kembali mengupdate per 8 April 2025 khususnya untuk P3K tahap 1. Kita lihat di sini yang sudah 100% ya. Kabupaten Bangli ya 100%. Ini untuk P3K ini cuma satu ya, usulannya masuk sedikit sekali. Kemudian yang lain lagi yang 100% mana? Belum ada ya, di Provinsi Bali ini baru satu saja. Sedangkan yang lainnya Provinsi Bali sendiri 86, kemudian yang lainnya di bawah 80-an. Masih jauh ya untuk Provinsi Bali. Sedangkan untuk di NTB yang sudah 100% ini adalah Mataram ya, Kota Mataram. Kemudian yang 82% di Lombok Timur. Kemudian yang 67% di Sumbawa Barat. Sedangkan yang lain masih di bawah 67%. Ini progres per 8 April di daerah Kandik 10 ini sepertinya bergeraknya cukup lambat ya. Kemudian di NTT, ini jauh lagi, lebih lambat lagi. Artinya semua progres tertinggi hanya 30-an persen ya. Baru 30% di NTT. Ini cukup lambat sekali pergerakan di Kandik 10. Walaupun update-nya sering, tapi hasilnya kurang memuaskan. Kemudian kita lihat untuk di Kandik 12 ya, khususnya untuk semua tenaga kesehatan, teknis dan guru. Kalau kita lihat sini update terbaru per 8 April juga di Kandik 12. Khususnya untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu, kalau kita lihat yang kita perhatikan di bagian proses saja. Artinya kalau di bagian proses ini sudah 0 berarti sudah selesai ya. Kalau kita lihat di sini di Bengkali sisa 1, Kabupaten Bintan sisa 2, Dalmasraya sisa 3, kemudian yang sedikit-sedikit lagi Kampar sisa 4, sisa 1 di Kepulauan Mentawai, kemudian yang sudah selesai di Kepulauan Anambas, kemudian yang selesai lagi di 50 kota, kemudian yang selesai lagi di Kabupaten Natuna ya. Nah, Natuna ini nanti kita lihat Bapak Ibu informasi pelantikannya. Untuk ini kesehatan ya sementara, kemudian di Pasaman Barat sisa 4, 1 di pesisir selatan, kemudian lagi yang lain masih banyak ya. Yang lain lagi kita lihat yaitu yang sudah selesai juga di Siak ya, ini untuk masih kesehatan ya. Kemudian yang sisa 1 di Dumai, sudah selesai di Padang, kemudian yang selesai lagi di Payakumbuh ini cuma 1 ya. Kemudian Solok sudah tinggal 1, Tanjung Pinang sudah selesai karena cuma 4. Kemudian yang di Provinsi Riau menyisakan 1, Kepulauan Riau masih menyisakan 59 ini untuk kesehatan. Kemudian untuk tenaga guru, kita lihat di bagian proses saja ya, yang sedikit-sedikit ya, yang Kabupaten Bintan ini sudah selesai ya. Kabupaten Bintan ini sudah selesai, ini prosesnya 0 tapi masih ada BTS ya. BTS-nya 13, proses sudah selesai. Kemudian lagi yang sudah selesai di Anambas sisa 2 ya, tapi ada BTS 11. Yang sudah selesai itu di Natuna. Ini Natuna ini siap diserahkan SK. Kemudian lagi Padang, Kota Padang Pariaman Panjang ya, Padang Panjang sudah selesai. Untuk gurunya Pariaman sudah serahkan SK kemarin. Kemudian di Sawah Lunto hanya 3 sudah selesai. Kemudian untuk guru di Provinsi Kepulauan Riau sisa 22 ya, ada BTS 3. Ini sudah sedikit lagi. Kemudian yang lain masih banyak. Kemudian lagi untuk tenaga teknis ya, tenaga teknis kita lihat di bagian proses saja. Yang sudah sedikit itu adalah di 50 kota, sisa 1 tetapi ada BTS 3. Natuna sudah selesai ya, ada BTS 18 ini sebentar sudah selesai. Kemudian di pesisir selatan 18 prosesnya ada BTS 7. Kemudian yang lain yang sudah selesai di tanah datar ya hanya 12. Kemudian yang sudah selesai lagi adalah di Pariaman, ini sudah pelantikan ya. Kemudian di Padang Panjang ini juga sisa 1.
Kemudian di Sawah Lonto sudah selesai semua, ada BTS 7. Kemudian di Tanjung Pinang sisa 123. Kemudian di Kepulauan Riau masih menyisakan cukup banyak, 560 dengan BTS 241. Sedangkan Provinsi Riau menyisakan 6 dengan BTS 628. Ini update terbaru ya untuk rekan-rekan di tanggal 8 pasca libur Lebaran ini. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan Natuna tadi, ini informasi yang dari Natuna ya, bahwa TMT yang ditetapkan BKN 1 Maret, ini gaji perdananya nanti tetap tergantung SPMT ya. Kalau seandainya TMT-nya Maret, karena usulannya sudah masuk sejak akhir Februari, kalau penyerahan SK-nya atau SPMT-nya nanti bermulai di Mei, maka gajinya akan bermulai di Mei. Nah, untuk Natuna ini Bapak Ibu, di sini ada bocorannya. Disebutkan bahwa untuk CPNS tentu saja pelantikannya sebelum Juni, karena Juni sudah batas akhir ya. Sedangkan untuk P3K diharapkan nanti kalau bisa memang sebelum bulan Oktober. Di sini disebutkan mereka tidak berani menginformasikan, takut meleset ya. Kami belum berani menginformasikan bulan pastinya karena takut meleset. Yang jelas nanti paling lambat untuk CPNS itu Juni, dan P3K ini ditargetkan memang sebelum Oktober 2025. Kalau kita lihat dari proses Natuna tadi sebenarnya sudah sangat sedikit sekali, artinya sudah mencapai 100% ya. Namun pemerintah Natuna sendiri, Pemdanya belum berani untuk memastikan pengangkatan. Kemudian Bapak Ibu, ini informasi yang kita sampaikan kemarin berkaitan dengan SK yang diserahkan pada tanggal 8. Ini daerah Banjarmasin ya. Ini tepat ya sebagaimana pemberitaan kemarin kita sampaikan. Hari ini tadi yaitu 400 SK yang kami serahkan di hari pertama ya masuk pada saat digelarnya halal bihalal yang diikuti oleh seluruh ASN non-ASN di kota Banjarmasin. Selamat ya bagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang berada di kota Banjarmasin yang sudah pun menerima SK. Kemudian Bapak Ibu, untuk informasi rekan-rekan yang paruh waktu yang mendapatkan kode R2 dan R3, di sini ada informasi dari Jakarta bahwa para honorer yang lulus tahap 1 ingin secepatnya diangkat segera bekerja sebagai ASN. Namun untuk rekan-rekan yang gagal ini terus bertanya kapan akan dijadikan paruh waktu. Diketahui banyak sekali honorer R2 R3 yang tidak terakomodir dalam pengangkatan tahap 1 kemarin. Ya, walaupun sebelumnya kita ketahui Bapak Zudar selaku Kepala BKN sudah menyampaikan ya permintaan kepada instansi pusat dan daerah untuk mulai ya mempersiapkan pengusulan pengangkatan P3K paruh waktu, di mana mekanismenya sesuai yang diatur dalam Kemenpan RB 16 tahun 2025. Ya, semoga saja setelah pasca libur panjang ini rekan-rekan nanti akan segera juga diusulkan menjadi paruh waktu tanpa menunggu ya proses seleksi tahap 2 yang sebelumnya dikatakan rekan-rekan P3K paruh waktu ini akan diselesaikan ataupun diusulkan setelah pengangkatan P3K tahap 2. Namun semoga saja ini nanti akan lebih cepat dari itu. Demikian rekan-rekan semua update yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.